Jangan lupa ya subscribe, kemudian like dan share juga videonya jika kamu suka. Cerita legendaris perempuan Lombok, Denda Cilinaya episode ke-22. Pada episode sebelumnya, Raden Panji teringat pada anaknya yang belum memiliki nama, karena Raden Luna merupakan panggilan untuk anak kecil yang belum memiliki nama. Wirun berikan nama untuk anak saya. Apapun namanya terserah Wirun saja, ungkap Raden Panji. Kalau memang saya yang diminta untuk memberikan nama, maka saya namakan Raden Megatsi, karena selama ini dia selalu sengsara sejak lahir. Anak itu pun digendong secara bergantian antara Raden Panji dan teman-temannya, dengan harapan Raden Megatsi tidak lagi menangis, tetapi justru tangisannya itu tak henti-henti. Rasa lapar yang disebabkan karena tidak bisa merasakan air susu dari ibunya menyebabkan Raden Megatsi terus menangis. Meskipun demikian, tatkala Raden Wirun yang menggendong, dia bisa terdiam, karena Raden Wirun sangat pandai melantunkan tembang untuk menenangkannya. Malam terus berlalu, sampai akhirnya mereka pun tertidur dalam pondok sederhana yang mereka buat di pinggir pantai. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya, karena itu gratis, dan juga videonya di share biar cerita legendaris perempuan Lombok Denda Cilinaya bisa diketahui oleh banyak pihak, termasuk anak-anak muda Lombok yang mungkin tidak banyak yang tahu tentang cerita ini. Baiklah, kita lanjutkan lagi kisahnya. Di tempat yang berbeda, yaitu di Kerajaan Daha, Raja bersama rombongan sedang bersiap-siap untuk pergi ke pantai. Tujuannya untuk membayar nazar karena raja sudah sembuh dari sakitnya. Banyak warga yang ikut serta menemani rajanya. Permaisuri menggunakan tandu, sementara Raja Daha pergi dengan menunggangi kuda. Rombongan warga masyarakat termasuk beberapa kelompok seni seperti gamelan dan juga gegerok tandak terus ditabuh dalam perjalanan, sehingga suaranya sangat ramai sepanjang jalan dari Kerajaan Daha menuju pantai. Lama melakukan perjalanan akhirnya mereka sampai juga di tempat yang dituju. Raja memerintahkan kepada warga masyarakatnya untuk menikmati hidangan makanan yang sudah disiapkan. Warga pun menyantap hidangan tersebut dengan penuh rasa kebahagiaan, karena raja mereka sudah sembuh dan bisa menjalankan roda kepemerintahan. Sepanjang pesisir pantai pada hari itu dipadati oleh warga dan juga para pembesar kerajaan Daha. Setelah semuanya makan, para warga yang memiliki sampan bersiap untuk mengiringi Raja Daha yang ingin berselancar ke tengah laut, termasuk sang permaisuri dari Raja Daha beserta para pembesar kerajaan. Pada tempat yang berbeda, yaitu di tengah laut di mana peti mati Denda Cilinaya yang terus terbawa oleh arus laut tanpa arah, Betara Guru duduk di atas peti mati tersebut. Denda Cilinaya yang ada di dalam peti hendak dihidupkan kembali. Betara Guru menyiramkan air kehidupan atau banyu urip ke tubuh Cilinaya yang sudah meninggal, sehingga dia bisa hidup lagi. Begitu Denda Cilinaya sudah bernapas, Betara Guru merubah sosoknya menjadi seekor burung gagak putih, dan tetap berada di atas peti mati. Sungguh suatu keajaiban. Arus air laut mengarah ke pesisir pantai, sehingga peti mati itu pun semakin menepi. Arah yang dituju adalah rombongan Datu Daha yang sedang berselancar. Orang-orang yang melihat peti mati seperti nyala api, mereka sangat terkejut. Pada awalnya dikira itu merupakan perahu bajak laut. Banyak yang berlari karena ketakutan. Mereka sebagian ada yang bersembunyi di pepohonan yang ada di pinggir pantai. Para pasukan kerajaan bersiap-siap untuk menghadapi bajak laut. Setelah semakin dekat, barulah terlihat dengan jelas bahwa sesuatu yang bercahaya tersebut merupakan peti mati, bukan perahu bajak laut. Akhirnya mereka kembali mengambil sampannya untuk segera mendekati peti tersebut, di mana di atasnya terdapat seekor burung gagak putih. Begitu petinya sudah dekat dengan pesisir pantai, Raja Daha langsung memerintahkan untuk segera menjemput petinya untuk dibawa ke pinggir laut atau di bagian pesisir. Jangankan membawa peti itu ke pinggir laut, menyentuh pun tidak bisa oleh warga. Semakin didekati justru petinya semakin ke tengah laut.
Melihat kejadian itu, Raja Daha pun keheranan, sehingga dia mencoba sendiri untuk mendekati peti mati itu. Sungguh suatu keajaiban. Begitu raja yang langsung hendak mengambil peti itu, malah petinya juga semakin mendekati raja. Sampai akhirnya peti itu pun bisa dibawa ke pinggir pantai dibantu oleh warga masyarakat yang lainnya. Sementara gagak putihnya terbang setelah peti tersebut disentuh oleh Raja Daha. Sesampai di pasir bagian pesisir pantai, raja pun memerintahkan kepada patinya untuk membuka peti tersebut, karena raja ingin tahu isi petinya. Pati bersama warga lainnya berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara membuka peti tersebut, tetapi tetap tidak bisa terbuka, sampai akhirnya raja sendiri yang mencoba untuk membukanya. Pada saat raja yang melakukan, justru tidak terlalu sulit, peti itu pun akhirnya terbuka. Raja bersama pembesar kerajaan dan juga warga masyarakat Daha yang melihat sosok di dalam peti itu terkejut, karena terdapat sosok cantik seperti bidadari di dalamnya. Tubuh yang ayu dan lemas itu dikeluarkan dari peti, dan ditaruh pada sebuah tandu. Mereka lalu mengecek kondisi tubuhnya, untuk memastikan apakah masih hidup atau sudah meninggal. Begitu mereka yakin bahwa sosok itu masih hidup, akhirnya mereka mencoba untuk menyadarkannya. Tak lama kemudian, Denda Cilinaya pun akhirnya tersadar. Raja Daha dan Permaisuri pun langsung bertanya, "Siapakah dirimu? Tolong beritahu kami." Tetapi Denda Cilinaya tidak menjawab pertanyaan tersebut, justru dia menangis. Karena teringat suaminya Raden Panji dan juga anaknya yang sudah ditinggalkan pada saat dia dibunuh di Tanjung menangis. Melihat kondisi perempuan cantik yang ditanya hanya menangis dan tidak menjawab pertanyaan mereka, Raja Daha pun kembali berkata, "Saya akan mengangkatmu sebagai anak kami, karena kami ini tidak memiliki anak ataupun keturunan. Kamu saya jadikan seperti anak kandung kami sendiri," ungkap Raja Daha. Mereka tidak tahu kalau orang yang di depan mereka adalah Denda Raksasi, yang merupakan anak kandung mereka sendiri yang telah diterbangkan angin pada saat perjalanan pulang dari Kayangan waktu acara potong rambutnya. Akhirnya mereka pun segera bersiap-siap untuk pulang ke kerajaan Daha. Pada waktu perjalanan pulang, semua pembicaraan tertuju pada sosok yang baru mereka temukan. Ada yang berbicara tentang keanehan peti yang hanya bisa ditarik ke pinggir pantai hanya oleh raja, termasuk tentang keanehan di saat membuka petinya. Ada juga yang membicarakan tentang kecantikannya, di mana tidak pernah ditemukan sosok manusia secantik itu. Bahkan ada yang membicarakan raja mereka yang sangat bahagia karena telah memiliki putri. Setelah lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di kerajaan Daha. Permaisuri langsung masuk keraton, sementara Cilinaya dibawa ke sebuah kamar yang penuh hiasan dan ukiran. Hiasan dan ukiran dalam kamar tersebut menggunakan motif Jawa. Lok Sumekar segera mempersiapkan kamar dan juga tempat tidur untuk anak angkat Raja Daha. Bahkan kamar tersebut diberikan wewangian yang sangat harum. Denda Cilinaya meskipun sudah memiliki tempat yang mewah, tetapi masih dalam kesedihan. Dia membaringkan tubuhnya di tempat tidur yang sudah disiapkan, sementara Sumekar tetap menunggu dan menjaganya di dalam kamar yang dindingnya bergambar tersebut. Tak lama kemudian, datang Raja Daha dan Permaisuri ke kamar Denda Cilinaya. Segera mereka menghampirinya dan juga menyapanya. "Makanlah dulu Mira, mumpung nasinya masih hangat," ungkap Raja. Mira merupakan sebutan untuk anak yang sangat disayangi. Cilinaya masih tidak menjawab, dia terus menangis dalam kesedihannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.